Tak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kita mau budidaya aglonema. Kalau perlu potong saja meskipun tanpa akar, dan pasti akan keluar akar karena area yang dipotong adalah area munculnya akar. Jadi mari kita mulai dan tetap semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami Aidina Garden di Ramadan tahun ini ya. Jika sebelumnya kita berjibaku di tanaman buah ya, kemudian ada juga postingan dari Mbah Gondrong dan juga Pak Wo. Kali ini saya akan kembali hadir dalam rangka budidaya tanaman hias aglonema. Fokus kita ini adalah memperbanyak ya. Temanya adalah kita tak perlu khawatir untuk potong aglonema meskipun tanpa akar. Dan ini nanti sampai akhir video akan dimunculkan atau dilengkapi dengan hasilnya. Hasil potong tanpa akar dan cukup 1 bulan sudah keluar akar dan tidak ada yang lonyot. Kita lihat beberapa tanaman hias ini tidak besar, tapi sudah layak untuk dipotong asal ada ruasnya. Itu sudah cukup untuk kita jadikan tanaman baru ya. Kemudian menyisakan bonggolnya yang tentunya nanti akan muncul tunas-tunas yang akan menjadi rumpunan ya. Cukup memakai alat pisau atau gunting seperti ini. Potongnya di tengah ruas ya, agar tidak terkena mata tunasnya, karena mata tunas nanti yang akan muncul rumpunan baru di area bonggol. Kemudian lanjut kita tutup luka bekas potongannya dengan menggunakan kapur sirih. Kapur sirih ini senantiasa saya pakai dan sangat manjur sekali dalam rangka menutup area luka dan mempertahankan kekokohan atau kekuatan batang ketika disemai. Caranya cukup mudah, cukup dioles-oles seperti ini ya. Jadi kapur sirihnya dibuat emulsi atau dikasih air sedikit sehingga terbentuk emulsi yang mudah menempel. Dan sudah selesai, kita sudah mendapatkan beberapa dan dilanjut untuk penanaman ya. Ini kita sudah dapat potongan-potongan baru, semua tanpa akar ya. Ini. Dan sekali lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau tidak ada alasan untuk kita itu takut atau khawatir dalam budidaya aglonema seperti ini. Kalau perlu potong karena fokus kita adalah memperbanyak tanaman hias ya. Tanpa akar, yakin tumbuh akarnya ya. Di akhir video nanti kita tampakkan hasilnya ya. Dan ini kita lanjut penyemaian. Untuk penyemaian tentu yang perlu kita perhatikan adalah media tanam ya, media tanam untuk penyemaian. Karena ini adalah menggunakan prinsip stek, maka kita gunakan media yang bisa memegang air ya. Kita gunakan komponen media untuk sekam bakar 1, sekam fermentasi 1, dan juga kokopitnya 2 ya. Kemudian saya memakai polybag ini ya, polybag ukuran kecil, diameternya 7, sekitar 7 ya. Sahabat bisa memakai pot atau polybag yang lebih kecil lagi ya. Saya memakai polybag yang ukurannya agak panjang. Dan ini nanti hasilnya seperti ini ya, kita tancapkan seperti ini ya. Sekali lagi kita menggunakan prinsip stek ya, seperti stek pada tanaman lainnya, tanaman buah, tanaman herbal dan lain-lain. Dan untuk
tanaman hias aglonema ini juga menggunakan cara yang sama ya. Setelah media semua dicampur, kita masukkan ke dalam polybag dan kita pastikan polybag penuh dan padat dengan media. Itu prinsip dasarnya. Jadi stek ini kalau bisa medianya padat ya. Khusus untuk tanaman hias aglonema, medianya padat akan tapi poros ya. Artinya ketika disiram air dia akan lebih mudah mengucur airnya ya. Kita tancapkan begitu ya, kita tancapkan begitu saja. Jadi jangan khawatir ya, karena ini cara yang sangat mudah sekali. Tancapkan seperti ini dan kita pastikan bagian bawahnya ini tadi padat ya. Kita kubur media ya, kemudian kita padatkan area persemaiannya di media itu padat. Intinya seperti itu kalau stek ya. Kalau longgar nanti satu, dia akan mudah jatuh atau bergoyang, dan tentunya kemunculan dari kalus akar ini akan terganggu begitu ya, dan mudah patah nantinya. Kemudian yang kedua, tentu saja area di sekitar semaian atau batang semaian benar-benar tertutup dengan media, tidak ada rongganya. Yang ini yang perlu diperhatikan. Artinya padat akan tapi tetap poros ya. Cirinya adalah ketika kita siram maka airnya cepat turun habis begitu ya. Kita lanjutkan sampai semua ditanam seperti cara semula. Perlu diperhatikan pula, untuk mengurangi penguapan, sahabat bisa mengurangi daun yang nampak pertumbuhannya tidak bagus ya. Mungkin lonyot atau mungkin sobek atau dia nampak layu begitu ya. Jadi untuk mengurangi penguapan ya, mempertahankan batangnya agar tetap kokoh ya, seperti ini contohnya. Ini agak sedikit daunnya bekas dipotong ya, seperti ini ya. Tentu saja sebaiknya dalam penyemaian ini dilakukan pada pagi hari, bagus lagi di malam hari karena proses penguapannya terhenti di waktu-waktu itu. Dan sebenarnya saking mudahnya cara stek seperti ini, daun yang diikutkan pun semua pun tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, tidak begitu mempengaruhi. Kalaupun nanti ada yang layu bisa dipotong. Yang penting fokus dalam penanaman atau penyemaian seperti ini adalah munculnya keluar akar. Kalau sudah keluar akar tentunya nanti akan mudah tumbuh ya, diganti di area atau menggunakan media yang lain atau media yang khusus untuk pertumbuhan. Jadi ini khusus media digunakan sebagai sarana penyemaian ya. Kalau untuk media tanam yang untuk perawatan tentu saja tidak cocok, karena untuk perawatan tanaman hias aglonema menggunakan media yang poros, dan tentu porositas dalam stek ini ya, tidak bagus dalam rangka memunculkan kalus akarnya. Dan ini hasilnya semua sudah ditanam di dalam polybag, dan ini tentunya setelah disiram. Jadi kalau disiram ini dengan cara dikotorkan semuanya, artinya kenyang dengan air, lalu ditempatkan di area yang sejuk ya.
kalau tempat saya ini kena hujan dan tidak ada masalah. Dan selanjutnya ini kita cek sama-sama, ini hasil setelah 1 bulan ya. Kita lihat akarnya bagaimana ya. Ini contohnya saja, hanya banyak, kalau satu persatu juga nggak mungkin waktunya ya. Ini ada beberapa jenis aglonema, ada suksom, ada apa ini, Adam Suroyo, ada bidadari, ada widuri, dan lain-lain ya. Ini hanya contoh saja untuk memperlihatkan bahwa cukup 1 bulan keluar akar. Kita lihat di sini keluar akar ya. Ya, dan batangnya masih kuat, akarnya bagus. Ini sebagai bukti bahwa penyemaian aglonema ini tidak susah, artinya sangat mudah sekali. Dan jangan khawatir, lagi-lagi jangan khawatir. Tentu saja untuk penyemaian yang sangat diperhatikan adalah media tanamnya. Kalau bisa ya steril, tapi kalau tidak bisa ya cukup bersih, atau ketika disiram ini benar-benar airnya ini bening kotorannya. Ini hasil yang kedua juga demikian untuk bidadari, bukan bidadari, ini widuri ya, juga keluar akar ya, cukup 1 bulan. Kemudian selanjutnya ada ini bidadari, kita juga lihat bagaimana akarnya. Ya, akarnya tetap muncul ya. Sangat mudah sekali, tentu saja sangat mudah sekali. Cara seperti ini sangat direkomendasikan, karena apa? Selain membentuk tanaman baru, juga bonggol yang tertinggal nanti akan muncul tunas-tunas baru yang akhirnya menjadi rumpun ya. Sehingga cara budidaya seperti ini sangat baik dan bisa lekas memperbanyak tanaman. Bisa juga dengan menggunakan metode yang lain ya, misalnya semai bonggol dicacah-cacah seperti itu, dan insya Allah nanti kita buatkan videonya, dan sebenarnya sudah ada ya di video sebelumnya, cacah-cacah untuk bonggol ya. Ini kesekian kalinya, hampir semuanya ya, semuanya berakar dan nampak tidak masalah cara seperti ini, dan semuanya nampak sehat dan segar. Ya, ini beberapa contoh sampel yang kita ambil dari semaian yang banyak tadi, semuanya mengeluarkan akar, dan seperti ini siap untuk kita pindah ke area perawatan ya, menggunakan media untuk khusus perawatan yang lebih poros tentunya. Dan selanjutnya kita siapkan untuk cara perawatannya, atau kita pindah ke pot ya, pot perawatan. Kita gunakan 3 sampel ya, tiga contoh saja. Kita siapkan media tanamnya dulu, kita tambahi sekam bakar, kemudian sekam fermentasi ya, komposisinya sama kalau saya ya, sekam fermentasi, sekam bakar, dan juga kokopit. Kokopitnya sedikit saja kalau ini. Kalau untuk perawatan kokopitnya sedikit saja, bisa dibilang sekam bakar 2, sekam fermentasi 2, dan kokopitnya 1 saja untuk merekatkan media tanam yang ada. Kemudian dicampur secara merata.
Ya, setelah media tanam rata, tercampur merata, kita siapkan potnya, kemudian kita isi medianya ke dalam pot tersebut. Untuk pindah pot seperti ini, untuk perawatan seperti ini tidak dianjurkan untuk pemadatan media ya, cukup diketuk-ketukan saja, karena kalau kita padatkan dikhawatirkan nanti akarnya patah ya. Cukup ditaruh media saja seperti ini tanpa ditekan-tekan, cukup diketuk-ketukan saja. Porositas media tanam untuk tanaman hias aglonema memang sangat penting sekali, sehingga untuk media tanam perawatan ini kalau bisa poros ya. Artinya poros itu ketika cirinya adalah ketika kita siram airnya lekas keluar, dan porositas ini nanti sebagai area atau ruang oksigen di sana ya. Ada aerasi atau peredaran udara di sekitar media tanam. Ada sebuah video yang sudah kami buat. Jadi yang diserap tanaman itu ternyata bukan air, akan tetapi oksigen. Bisa dicek videonya, sangat menarik sekali. Ya, ini tentu bergantung dari porositas media tanam. Sekali lagi cukup diketuk-ketukan saja ya. Khawatir kalau kita tekan-tekan nanti akan mematahkan akar-akar yang muncul, karena ini hasil semaian ini akarnya masih muda ya. Ini hanya 3 contoh saja untuk mengganti hasil semaian yang sebelumnya disemai ya, tanpa akar kemudian berakar sedikit. Ini hanya contoh saja ya. Dan sudah selesai, ada 3 contoh. Kemudian selanjutnya persiapan untuk kita siram. Sedikit kita tambah estetika, ada batu warna-warni ya, agar nampak bagus. Ini sebenarnya selain menambah estetika juga bisa menjadi sarana untuk menegakkan tanaman aglonema itu sendiri ya. Selain itu juga ketika disiram, media tanam tidak berjajaran kemana-mana. Jadi ternyata ada fungsinya selain menambah estetika atau kecantikan tanaman hias aglonema ini. Dan sudah selesai. Langkah terakhir adalah disiram. Sekali lagi, penyiraman pertama kalau bisa sampai benar-benar kenyang air. Ini menjadi akhir dari pertemuan kita atau video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, tidak ada yang susah ya. Jangan khawatir atau tidak ada alasan untuk takut motong aglonema. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu di konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.